you with... Baik, luar biasa sekali penonton yang ada di studio. Dan seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh co-host yang sangat cantik jelita, yaitu Eli Sugigi. Mentang-mentang kembarannya kamu. Luar biasa sekali untuk Bianca pada malam hari penontonnya tuh para mahasiswa dan mahasiswi. Ada dari Universitas Pancasila. Ini yang selalu melahirkan akademisi-akademisi yang sangat handal sekali. Yang sudah banyak contohnya menjadi anggota-anggota ya, alhamdulillah. Anggota apa, Mas Teguh? Ya, anggota TNI, Polri, semua dari situ. Juga dari Universitas Esa Unggul. Dan teman-teman saya ditunggu oleh Tuhan Yang Maha Esa juga. Dan juga dari Tangerang. Cakep banget. Ini anaknya siapa? Sini. Apa? Assalamualaikum Katukul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, alhamdulillah. Ini kamu mau nyari pohon di sini? Kok nyari pohon mau pipis? Enggak, mau istirahat, mau tidur-tiduran kali. mau pipis. Enggak, maksudnya tempat saya mau ditempati dia. Mas Tukul ini aku mah tahu. Gimana ini ceritanya gimana? Sempat viral kan karena mereka ini naik sepeda dari Lampung ke Tangerang karena kangen sama ibunya. Bermodalkan nekat, 3 anak asal Palembang rela mengayuh sepeda dan menempuh ribuan kilometer untuk menemui sang ibu di Jakarta. Dengan berbekal hanya 140.000 saja, Okta, Rizal, dan Aslam sempat mewarnai media sosial atas aksi bersepedanya tersebut. Penasaran tentang perjalanan 3 anak ini? Yuk kita simak obrolannya. Ini maaf, empat-empatnya ini saudara semua. 1, 2, 3, 4 itu saudara semua. 2, 3. Ini bukan adik paling kecil, ini sepeda. Tak pikir ini kakak pertama. Bukan. Oh, ini yang kakaknya yang mana nih? Yang ini. Saya. Kamu namanya siapa namanya? Siapa? Itu ada itu. Yang saya tanya, kamu bukan Sono. Namamu siapa? Okta. Ini Rizal, ini Aslam. Citak namanya. Citak, ini Okta. Oh, Okta, lahirnya Oktober maksudnya. Oh, ya ini. Ijal. Ya? Izal. Oh, bagus Ini banget. Aslam. Kamu kelas berapa? Saya Masih sekolah, 4. Kalau saya Kelas 4. Iya, saya dulu masih SD, berhenti SD saya. Oh, bangga belum banget lanjut. kamu ya. Kalau ini Kawan, kelas berapa? saya berhentinya kelas 1. Kamu berhentinya kelas 4. Memang ada stopan di situ suruh berhenti. Aku kelas berapa? Kelas Berhentinya, saya berhentinya kelas 4. Oh, kelas 4. Bentar. Iya. Duduk. Tepuk tangan dulu dong. Langsung dikasih THR loh. Udah lewat. Itu baru awalannya 50, nanti keduanya 45. Itu pun harus minta kembalian saya. Pertama-tama saya ngucapin terima kasih untuk Okta, Izal sama Aslam. Ini saya Ijal. Yang mana yang Izal? Saya aku bilang terima kasih untuk Izal kan. Okta, Izal, Aslam. Ini bertiga adik kakak tiga-tiganya. Ini teman. Yang mana yang teman? Kamu nih dari Lampung ke Tangerang karena kangen mamanya. Lah kamu mamanya nggak marah diangkut-angkut? Orang
dia ngajak ke kampung saya di Palembang. Dari Palembang ke Tangerang. Bukan dari Lampung ke Tangerang. Topinya dibuka aja gimana enaknya. Nah lebih jelas nantinya. Ini ceritanya Dibalik aslinya dari Lampung. Bukan dari Palembang. Pertama-tamanya begini. yang bener loh. Ini saya orang tua jangan cengengesan ya. Ini ada air gua siram. Ditanya jawab. Mas, dulu. Ceritanya gimana awalnya? Ini gimana? dari Lampung atau Dari mana Palembang? dulu yang mau jawab nih? Saya dulu yang Iya. jawab. Oke. Lu diem. Ya, ceritanya dari Palembang. Dari rumah nenek. Nah, ketemu ya kan sama nenek. Pas itu udah dari rumah nenek berangkat dari Palembang. Pertamanya jalan dulu cukup sementara nyampe sehari semalam nyampe Indralaya. Cukup sementara itu daerah mana? Di Indralaya. Oh Indralaya. Namanya daerah sebelum Indralaya itu cukup sementara. Oh Indralaya ini. Terus. Terus ya kan udah nyampe Indralaya tuh tungguin di mana tuh namanya? Kan ada tuh bekas tempat makan, tempat orang jual buah-buahan tuh bekasnya. Iya kayak pernah Nah, jualan di situ. Bener dia tahu aja dia. Bener dia tahu aja dia. Terus. Di situ tuh udah kagak ada yang jualan lagi. Saya tungguin bus yang tujuan ke Raja Basa. Saya ongkos 140.000 nyampe Raja Basa. Sampingnya Raja Fir'aun itu aku tahu. Terus. Nah terus itu udah nyampe Raja Basa itu jalan nyampe sehari nyampe di Pegadang 4 penyeberangan laut ini nih sama SDP. Oh, Bapak ini SDP Iya, ini, Pak baik Rizky. banget, Pak Rizky ya. Iya. Berarti naik sepeda dari kampung kamu sampai penyeberangan itu berapa lama? Butuh berapa hari? 4 hari 4 malam. Hari 4 malam. Makan kamu? Apa yang dimakan itu? Makan nasi kan sama Nasi. Makan nasi. Tuh, ini buktinya dong. Ini untuk makannya dari uang Dari bekal mana? yang dibawa atau? Ini ditraktir sama Paris. Oh ditraktir. Itu kan sudah nyampe di ASDP, tapi yang waktu pas Proses. bertiganya prosesnya ke ASDP makannya yang bayarin siapa? Itu. Loh, Lah kan belum ketemu sama bapaknya. Enggak, pertama kan dia kan mau beli tiket penyeberangan nih. Uangnya 20.000, ditambahin sama ibu-ibu katanya. Terus saya dikasih kabar sama dia. Okta katanya kita dibeliin tiket penyeberangan katanya, Iya. ya kan. Udah ayo bawa sepedanya sama baju-bajunya katanya. Ya udah lanjut ya kan. Terus udah nyampe di mau bikin tiket penyeberangannya itu ditanyain dulu sama Pak Rizky-nya sini. Coba Baik kamu banget kata ya. gitu ya. Baik Pak Rizky ya. Kamu mau nambahi apa ini asal? Kalau saya Persoalan, mau nambahi persoalan sekarang? Dingin. Kamu mau ngomong apa? Bentar. Ini sotek tapi dianggap main-main sama dia. Dianggap hiburan. Ini nanti ditonton seluruh dunia. Siapa tahu kamu dipanggil di sekolahnya Obama di sana. Ngapain mas? Hah? Ngapain? Untuk motong-motong rumput di sana. Kamu usianya berapa? Usianya. Hah? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Emang kamu asli dari Palembang? Ini kalau dia ini orang Betawi. Orang Dia- Betawi. Dia mau ikut ke kampung saya, dia ngomong ke saya katanya. Ngomong-ngomong kamu udah sunat belum? Masa? Mana buktinya? Ini udah semua sunat? Udah semua lah. Kalau masuk musola jadinya kalau sholat Wah. tanggung ini apa tuh namanya rezekinya tanggung saya. Wow. Nah, bisa kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan calon-calon grup band Papan Atas dan calon-calon penerus bangsa kita tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti apa KRN-nya? Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Kring ada sepeda roda 3. Tapi moncongnya yang bagus ya.
interview with melihat penonton pada malam hari ini sangat meriah sekali. Dirimu seneng sekali ya Bangga ya. Ih, seneng dong. Iya, apalagi share dan ratingnya The Interview. Subhanallah tiap minggunya. Ya. Nah, di belakang ternyata ada bidadari juga. Ini maaf dengan Mbak siapa? Sulastri. Mbak Tri. Sulastri. Mbak Sulastri. Mbak Sulastri adalah ibu dari Dua Okta dan sama Rizal. Oh, berarti kamu bukan siapa-siapa lagi. Makanya dia dipojokin, Mas. Terus bukan siapa-siapanya kok kamu di sini. Untuk subhanallah. Bener-bener saya kayak kau nyanyi yang nyanyi lagunya itu. Soundtracknya film Tetanus itu loh, siapa itu? Titanic dong. Cillian Gideon itu loh. Celine Dion. Luar biasa. Bisa nyanyi juga nggak Mbak? Ya bisa. Oh, tapi Bisanya cocok apa? loh. Saya bisa nyanyi. Saya bisa. Yang bener. Yang nanya kamu siapa? Mbak Sulastri, maaf nih mau nanya. Pada saat itu kaget nggak tiba-tiba disusulin anaknya ke Ciledug, itu gimana ceritanya? Kaget, Pak. Kaget bercampur kesal lah. Loh kenapa? Ya kagetnya bersepeda itu. Loh kan enak itu olahraga loh. Olahraga, mensana incorpore sano. Dalam badan yang kurus dapat tulang-tulang belulang ya. Orang dia Ini bener-bener karena kangen apa pengen aja sih jalan-jalan keluar kota naik sepeda? ngabarin saya gini, tak ayo balik ke Jakarta yuk, mau ngeliat ibu, takutnya ntar kalau ibu berantem lagi sama ayah katanya. Gara-gara mikirin kita berdua katanya. Jangan berantem, harus harmonis terus. Kayak teman-teman saya ini keluarganya ini harmonis, nggak beda jauh sama ibu. Kita juga kedatangan ASDP Mas Rizky, petugas yang menemukan anak-anak di saat di pelabuhan. Ini Mas Rizky pada saat menemui mereka, gimana tuh proses dari awalnya? Ya jadi kan mereka ini sebenarnya dari Palembang. Nah ini lebih jelas nih. Memang berangkatnya benar kata ibu. Jadi sebelum puasa mereka berangkat numpang truk gitu. Bahkan katanya sempat ketiduran di truk. Tau-taunya udah sampai di Merak. Terus akhirnya nyebrang ke Palembang gitu. Jadi memang bekalnya experience aja. Mungkin tahu kalau ke Palembang mesti nyebrang. Nah katanya pas mau malam takbiran mereka kepikiran pulang. Pengen ketemu ibunya. Mereka ngambil sepeda neneknya. Neneknya Jadi apa langsung tetangga? Bener juga. Neneknya. Jadi bawa sepeda berdua, si Aslam dibonceng, dia keliling Palembang dulu kan cari tumpangan, dibekalin 150.000 ya sama nenek. Jadi buat pulang karena neneknya juga nggak ada uang kan. Kalau untuk ongkos nggak dapat dia 150.000. Akhirnya dapat tumpangan bus sampai Raja Basa. Setelah 1 harian katanya goes. Nah dari Raja Basa dia goes lagi. Nah awal mulanya memang di kita kan ada namanya buffer zone untuk tiket online ya buat nyebrang. Jadi sebelum ke pelabuhan kita siapkan fasilitas gitu. Awalnya Rizal nih, dia datang terus langsung duduk di depan kipas angin, basah, badannya lusuh sekali. Okta masih di luar karena sempat jatuh jadi kakinya luka dia. Iya, iya. Aslam yang datang ke loket, dia bilang Pak yang mau kecil beli ini. tiket katanya. Mau beli tiket penyeberangan tapi dia megang uang 20.000 kan. Tapi punya uangnya gini dan saya nggak punya handphone karena kita kan lagi belinya lewat handphone. Nah akhirnya pas saya datang, petugas saya panggil, Pak Rizky ini ada anak mau beli. Saya pikir bercanda, Pak. Karena di situ banyak warga sekitar. Iya. Jadi saya bilang, oh anak-anak main ini sih. Tapi si Aslamnya bilang, saya mau nyebrang ke Bakauni. Saya mau beli tiket katanya. Saya tanya sama siapa? Sama kakak saya katanya. Saya lihat kakaknya, Rizal lagi duduk nih di depan kipas. Badannya lusuh. Pas saya tanya, loh saya samperin Rizalnya. Kamu dari mana? Dari Indralaya Palembang katanya. Terus dia bilang, saya naik sepeda kata dia. Saya tanya, naik sepedanya goes? Maksudnya beneran gitu kan, saya sempat gak percaya dulu. Akhirnya pas ditunjukin, itu ada Pak sepedanya. Saya lihat keluar, oh bener ternyata sepeda sama bungkusan baju di kantong plastik itu. Barulah saya coba panggil ada siapa lagi, ada kakaknya, datanglah kakaknya. Nah disitulah, oh bener ini anak dari Palembang. Akhirnya saya, yaudah yuk coba makan dulu biar tenang dulu, biar bisa cerita dulu gitu.
tiganya bawa sepeda semua. Ini dibonceng ini, yang Aslam dibonceng sama Rizal. Kakaknya kan Okta Gini nih terus kakinya. dari Palembang kayak gini terus, Iya. kayak sirkus dong kamu. Girang amat. Oh, luar biasa. Tapi Mas feelingnya ini pengen pulang bener, Bangga udah feeling ya tadi cek terus ya. Iya, karena dari penampilan kan lusuh sekali ya. Badannya keringat semua, banjir. Jadi, oh ini benar ini. Jadi, ya udah langsung kita amankan, kita ajak makan dulu sampai cerita. Baru saya udah bilang udah deh nggak usah mikirin nyebrang dulu, habis makan kita pulang bareng-bareng ke rumah gitu. Berarti Mas Rizky tuh sama saya sama ngelihat orang-orang lusuh itu rasa nggak? Ketika aku lihat teman-teman saya waktu itu kan aku nemukan mereka itu ya lusuh tuh. Kalau Mas kan dilihat di depan kipas angin ini digorong-gorong ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Buat Mas Tukul, ini katanya ada bintang tamu spesial berikutnya. Siapa nih? Ada siapa sih Mas Ya, Tukul? nah ini ada bintang tamu sangat istimewa dan sangat spesial sekali. Mungkin harus saya kondisikan dulu nih, beliaunya ini sangat inspiring dan inspiratif. Kok pakai kumis? Iya, mengkondisikan. Kan udah ada ujung-ujung kumisnya. Ujungnya beda lebih sama Oh, beliaunya. gitu. Karena beliaunya itu menyejukkan sekali dari cara memberikan statement, dari ekspresinya beliau kalau memberikan satu tanggapan itu kayaknya enak banget, menyejukkan ya. Bener-bener. Ini gak kamu aja, aku juga mau pakai. Iya. Gimana kalau aku juga pakai? Oh, kalau kamu nggak cocok jangan taruh di situ. Baik. Beliau adalah gubernur yang identik dengan kumisnya. Langsung aja kita sambut Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jarod Saifullah Hidayat. Ini loh. Subhanallah. Terima kasih Pak, akhirnya kita bisa. Malah tebelan punya anak saya. Serius banget kelihatannya. Iya. Kalau pakai kumis kok serius banget. Nah, ini baru. Aduh, ini pertama-tama saya ngucapin terima kasih kehadiran Bapak Gubernur. Subhanallah Pak Gubernur. Pak Gubernur, kalau dilihat-lihat Bapak selalu identik dengan kumis. Sejak kapan memelihara kumis nih Pak? Mohon izin nih Pak. Apa ya? Apa sejak lahir udah berkumis? Dari lahir. Ya SMP, SMA lah. Oh. Dan sampai sekarang belum pernah cukur kumis habis seperti Pak itu. Ini foto Bapak pada saat apa ini Pak? Ekspresinya agak-agak manja gitu. Yang moto siapa? Ya apa gitu. Yang moto siapa? Ini serius ini. Oh, iya, Ini iya. bukan ngelucu, ini Iya. serius. Oh, iya, iya, Kalau betul. begini berarti serius ini. Oh, gitu. Bus ganteng. Iya, iya. Harusnya dari Menteri Olahraga kayaknya. Ya, Menteri Olahraga kebanyakan berkumis kan? Ya. Ini foto model ini. Iya, iya, iya. Subhanallah. Ya. Saya ini kan kadang-kadang pingin juga bikin muda seperti Mas Tukul nggak berkumis. Nggih, Ya. nggih. Mau saya potong nih. Nggih, nggih. Ya, mau saya gunting, bersih begitu. Yang protes istriku Oh, kenapa Pak? sama anakku. Nggih, pripun protesnya? Kalau nggak berkumis bukan ayah orang katanya, lain. tapi itu orang lain. Iya, iya, iya. Khawatir gitu ya. Betul, Sudahlah. betul. Daripada istriku marah, anakku nggak kenal bapaknya. Tapi ini Mas Tukul, sebenarnya Bapak Gubernur kita itu bukan hanya suka dan hobi memelihara kumis dan rambut-rambut lainnya, tapi juga memelihara burung Mas Tukul. Oh, sama dong. Nih, ini adalah burung yang di rumah ya Pak? Di rumah ya. Ini burung apa, Pak? Semua burung, Pak. Jenis-jenis burung apa, Pak? Burung macam-macam. Macam-macam, Pak. Iya, ini banyak. Ini tinggalnya Pak Jokowi nih. Oh, subhanallah. Tinggalnya Pak Jokowi ya. Ini cucak rawo. Oh, cucak rawo. Swarmbird bahasa Inggrisnya. Apa? Swarmbird. Oh, swam. Cucak rawo. Cucak rawo itu swam. Nah, swam itu danau, bird itu burung, jadi danau itu kalau bahasa Jawa rawo itu cucak rawo. Swarmbird. Ya. Iya, sangar mukul. Ini ikan koi. Dulu ada ikan arwana. Loh, lah ini sudah jadi osma.
Dia loncat. Loncat. Ini beneran. Betul. Loncat begitu sama pembantu saya, ya itu diambil. Mau mati gitu ya. Dimasak. Kan gede. Sayang dimasak, digoreng. Aku pulang kantor, kasih ikan itu. Kok gede banget. Ya ikan yang di akuarium itu. Stop. Tapi moncongnya ini yang bagus. Anak-anak ini dari naik sepeda dari Palembang ke Ciledug saking kangennya sama ibu dan dari datang Palembang ke karena ngefans sama bapak. Gimana nih? Wah. Berapa orang yang naik sepeda? Ada berapa orang? 3, Pak. Wah. Berapa hari? 4 malam sampai Penyeberangan. sampai Bakau, sampai ke tempat tukang tiket ini. Itu Pak Nggak SDP. sekolah? Enggak. Oh. Musiknya tolong reggae. Kok reggae sih? Yang lebih sedih dong. Ibu KTP di? Saya belum punya KTP, lagi diurusin sama ini orang kantor kelurahan. Tapi nggak apa-apa kalau kamu sekolah di Tangerang, nanti dibiayai Pak Wali Kota kan Tangerang kan, nanti sepedanya dari Bapak. Ya, tapi sekolah, ya. Mas Tukul, ini kan si ibu juga kabarnya kan udah nggak punya handphone nih. Ya. Jadi mungkin biar komunikasinya lancar tuh dapat handphone dari Kompas TV. Nih, boleh langsung diterima ya Bu. Maaf. Ya, monggo, makasih. Ya, silakan. Oke, Makasih. ibunya diri. Ya. Makasih ya. Sekolah. Ya, sekolah bener. Iya. Nah, Ini sama pemirsa, tante nih. care and share seperti apa yang diberikan oleh Bapak Gubernur DKI. Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Kok bisa di sini? Ini saya malah seneng pakai ini Pak. Angkat ya Bu. Wah, jadi dedek. Oke, masih di The Interview with mohon izin ini Pak. Ngomong-ngomong nih Pak, habis Lebaran ini pendatang baru ke Jakarta makin banyak nih. Enggak, gimana program biduknya? Mungkin teman-teman saya bisa bikin KTP atau mungkin harus punya skill kemampuan kalau di Jakarta. Apa yang dikatakan Pak Gubernur, datang ke Jakarta kalau nggak punya skill atau kemampuan yang bisa hidup di Jakarta ya mendingan pulang aja gitu. Nggih, pripun Pak? Jadi sistemnya sekarang kita rubah. Kalau dulu Bina Kependudukan itu kita data di stasiun, di terminal, pelabuhan ya. Sekarang enggak. Biduk ini langsung masuk ke lokasi, ke lapangan. Misalnya ke warga, melalui RT, melalui RW, ya. Untuk bisa mengetahui berapa sih yang betul-betul ya bisa kita data yang datang ke Jakarta. Dengan cara turun ke lapangan ini ternyata angkanya naik. Jadi lebih banyak tahun ini daripada tahun lalu. Sekarang hampir 80.000 ya baru. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak datang ke Jakarta? Boleh. Cuma harus tadi punya skill, harus ada surat pengantar dari RT RW setempat, gitu kan ya. Kemudian kita data, ya. Supaya apa? Supaya kalau sampai terjadi apa-apa, kami enak berhubungan dengan keluarganya yang ada di sana. Yang tidak boleh adalah kalau dia nggak punya skill, kemudian dia dirikin gubuk-gubuk liar di kolong tol, ya toh, di kolong jembatan. Itu loh. Nah, kalau seperti itu, ya kami akan datangin, kami akan rapikan, ya. Kemudian kami akan, kalau misalkan nggak ada tempat tinggal, ya kami akan tempatkan di panti asuhan.
Di panti sosial kami punya ya, di beberapa panti sosial. Tapi nih Mas Tukul ngomong-ngomong soal Bapak Gubernur ya. Bapak itu apa ya, identik dan sering banget ada gerakan nunjuk-nunjuk. Itu kayak kebiasaan atau emang hobi Pak nunjuk-nunjuk Pak? Itu kecerdasan. Atau Bapak mungkin jangan-jangan tidak menyadari? Oh, gitu. ini kalau waktu kasih sambutan, ya. Kalau sambutan itu kan memang harus ada ngikutin apa yang kita gesturnya ya. Kan tidak lucu kalau sambutan terus kemudian cuma begini doang. Oh, ya. Kan begitu ya. Nah, jadi memang kalau setiap kita sambutan itu selalu gesturnya ada. Nggak mungkin terus aku kayak robot. Benar-benar menekankan Ya, sesuatu ya Pak. apalagi kantongnya dimasukin di sana itu kemarin di sana. Ya, nggak mungkin dong. Maaf. Ya, terus sana terus muter ke sana. Terus main. Ya bener. Mas Tukul memang agak liar. Ya, jadi kan seperti ini nunjuk orang. Iya. Waktu ini upacara ingat betul ini hari. Ada yang ngantuk kayak mungkin Pak. Ada bukan ngantuk. Apa? Ada peserta upacara yang nggak tertib. Duduk ya. Kemudian lagi main handphone. Lagi upacara. Ya, kita tunjuk ya. Mari daripada seperti itu duduk situ saya undang naik ke atas. Lari dia. Tertib malah. Iya. Tunjuk gitu ya. Saya setuju. Lah, ini dapat surprise dari ibu dan anak ya? Kan Mana? kemarin Bapak kan ulang tahun ya Pak? Weh, tanggal berapa Pak? Ulang tahun Pak. Iya. Tanggal berapa Pak ulang tahunnya Pak? Tanggal 6. Tanggal 6 Juli. 6 Dapat Juli. surprise dari ibu dan anak-anak. Apa ini? Dapat hadiah juga ya Pak ya? Dari istriku tiap pagi surprise terus. Ih, so sweet. Apa Pak? Kalau boleh tahu Pak, surprise-nya apa Pak? Happy birthday to you. Terima kasih. Mohon doa supaya saya, istri saya, anak-anak tetap diberikan kesabaran, kesehatan, dan benar-benar bisa berbakti untuk masyarakat, untuk nusa dan bangsa. Terima kasih semuanya. Hai Ayah, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin sukses, selalu dalam lindungan Allah, dan tercapai semua yang Ayah impikan. Amin. Yang nomor 1 itu lagi ada misi budaya ke Perancis. Oh, tempat kuliah saya di Sorbonne University. Nggak Nggak percaya. percaya. Mas Tukul ini kan kalau kita lihat tadi kan chemistry Bapak sama Ibu tuh luar biasa ya. Pengen tahu Pak, kenapa sih tertarik dengan sosok istri Bapak tuh, apa sih yang bikin Bapak benar-benar jatuh hati sama beliau? Wah, memori. Waduh. Wah, ini Tadi infotainment Pak. Hatinya baik. Amin. Hatinya baik, nggak banyak nuntut. Samina Batoknah tuh bagus tuh Pak. Nggak banyak nuntut, hatinya baik gitu ya. Kemudian telaten gitu ya, dan ternyata betul perhatian sama anak-anak itu aja. Luar biasa. Ini kan Ibu lagi nonton nih Mas Tukul. Boleh disampaikan lewat kamera depan apa yang disampaikan buat Ibu? Iya, monggo Pak. Kalau saya panggil Bunda. Oh iya. Oke. Bunda, I love you full. Itu ada FD baru apa gimana sih Mas Tukul? Bapaknya enggak apa? Bapaknya enggak apa? Iya, kayak istriku. I love you full ya. I love you full, Bapak. Kalau ini surprise betul. Iya, Nggak janjian. Halo Ibu. Lu kok bisa di sini? Silakan. Terima kasih. Kok bisa di sini? Oh, ini saya malah seneng pakai ini, Pak. Hangat ya Bu. Wah, jadi direktur dari direktur di sini nanti.
Oh, subhanallah. I love you full katanya. Padahal tanpa dikonsep beliaunya memang tulus pakai hati I love you full. Wow. I love you Bunda. Unforgettable lah. Naon sih? Tadi maksudnya Bapak ngomong ke kamera biar Bapak nggak, oh itu ada siapa ya gitu. Soalnya Bapaknya benar-benar nggak nge loh. Enggak, saya nggak tahu. Nggak nge. Betul-betul nggak tahu. Ya karena beliau pakai seragam. Karena dia juga ada acara tadi, saya ada acara. Saya baru tahu tadi, ada. Biasanya kan kalau orang pasangan gitu kan Mas Tukul ada hal-hal yang bikin jengkel, nggak selalu happy, bener kan? Ya, malah justru kalau rumah tangga tidak ada persoalan itu perlu dipertanyakan. Bener. Ini pengen tahu kalau menurut Ibu nih, Ibu tuh kalau lagi bete ngelihat Bapak tuh lagi kenapa sih gitu? Maksudnya gimana ya Mas Tukul? Ibu tuh bete nih kalau Bapak ini melakukan sesuatu yang Ibu nggak seneng gitu. Ya, biasanya karena apa? Monggo Bu. Nggak ada ya, semua suka. Ada. Kadang-kadang nih ya suka janji sama saya dan anak-anak, umpamanya makan, kemudian olahraga ya, terutama yang pagi, suka nggak ditepati. Misalnya apa gitu aja Bu? Iya, terutama kalau pas hari libur ya, hari Sabtu, Minggu, kita kan pengennya bareng-bareng. Happy family. Tapi apa ya kami paham sih dengan kesibukan Bapak. Ya bagaimana? Sabtu ngadain acara, aku juga ada acara sendiri. Makanya seringkali saya tebus, nah, kan gitu kan. Begitu ada waktu kosong, malam gitu ya kita jalan, ya. Nah, kita jalan. Nah ini yang ulang tahun bojoku. Istriku. Nah, kalau Bapak sendiri tadi, kalau Ibu kan jarang menepati janji Pak. Kalau Bapak sama Ibu apa ini? Kenapa? Biasa yang bikin sebel. Yang bikin sebel. Iya. Apa yang bikin sebel? Ada. Ya bikin sebel itu kalau kita mau ngajak ngomong sibuk sendiri. Sibuk, kalau nggak sibuk nulis, udah kita ngomong dulu. Ini jawab. Tunjuk tuh Pak, ditunjuk tuh Pak. Jawab WA itu loh. Jangan jawab WA-nya nanti dulu. Gitu. Ternyata bukan di Ibu aja, di wanita di mana-mana juga nggak tahu. Sama Mas Tukul, sama. Bapak ini kadang-kadang kalau pulang, ini kan kerjaannya juga setumpuk ya. Nah, diajak ngomong, sama aja nih. Itu kan. Iya, dia ngoceh terus. Iya. Tapi ya namanya ini ya, saya biar aja, saya pokoknya ngomong terus nanti melaporkan ya. Artinya apa yang saya omongin itu kan terkait dengan saya punya kerjaan, kemudian minta ada hubungannya dengan Bapak juga. Jadi walaupun Bapak ya dengan kesibukannya, tapi saya tetap aja ngomong. Nah, yang hebatnya nih, bayangan saya ini karena daya tangkapnya nih ya, kesimpulan saya mungkin nggak maksimal ya, sehingga saya selalu mengulang-ulang kan apa yang saya omongin ini, ketemu lagi saya ulang lagi. Tapi ternyata pada waktu kami rapat, Bapak ini mendengarkan. Iya, ternyata paham dengan apa yang saya sampaikan. Ini ternyata multitasking semua. Jadi walaupun punya kesibukan tapi bermain semua. Jadi penglihatan, pendengaran, hati dan semuanya luar biasa. Ya. Tapi ternyata podo wae di mana-mana perempuan semua gitu. Kamu sering gitu? Dulu tapi. Ya sekarang? Belum. Udah biasa. Kamu mau ganti? Wani piro mendodolan apa? Nang jualan apa ini? Wani piro. Masih pakai dipikir. Coba dulu 3 bulan. Masa ada nikah kontrak? Kalau nggak cocok saya kembalikan ke toko besi terdekat.
Material. Nah, pemirsa, care and share apalagi yang diberikan oleh Bapak Gubernur beserta Ibu. Jadi jangan kemana-mana, share dan care-nya seperti apa. Bermanfaat pastinya untuk pemirsa Kompas TV. Tetap di The Interview with Jakarta, ibu kota metro. Saya lulus, saya sudah bekerja, ketemulah di kantor. Enggak dong, waktu di kampus kan juga ketemu. Indah, lihatlah. Dulu jadi dosen Bu Happy ini dan cinlok di sana, bener Pak ini. Wah, so sweet banget ya. Wah, ini. Cinloknya itu bukan di kampus. Karena saya tidak pernah ngajar langsung. Cinloknya itu ketika dia sudah bekerja di kantornya. Nah, cinloknya waktu dia bekerja itu. Saya baru tahu kalau dulu ini mahasiswa saya. Akan nyesel juga. Bangga dari dulu. Nah, betul. Nah, kamu makanya cepetan biar nggak nyesel kamu. Biar aku ada turunannya Timur Tengahnya. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Jawa dua-duanya. Oh, di situ Pak ya? Iya. Karena sudah bekerja. Kalau Ibu Waktu saya mahasiswa, Bapak dekan. dekan. Ketemunya setelah 5 tahun saya lulus. Saya sudah bekerja, ketemulah di kantor. Enggak dong, waktu di kampus kan juga ketemu. Waktu dari kampus, Bapak tuh udah ngeker-ngeker nih kayaknya nih buat gua. Ketemunya 5 tahun. Betul. Aku setuju. Setuju analis kamu, setuju. Iya, karena beliaunya itu nggak sembarangan. Feeling gantengnya juga. 75% wanita suka laki-laki berkumis. Gunanya untuk ngidik-ngidik. Mas Tutul juga berkumis. Tapi kan di kanan kiri, di dalamnya juga ada. Kan tumbuhnya di sini, tapi di tengah nggak ada, tapi ternyata tumbuhnya di sini. Kayak kan sapu-sapu pembersih kata. Tapi kan kalau itu kan versinya Bapak. Iya. Kalau Ibu nih bisa jatuh cinta, jatuh hati sama Bapak tuh karena apa, Bu? Bapak ini dulu waktu di kampus dikenal dosen yang pintar. Cerdas, jenius. Cerdas. Iya. Nah, jenius. Itu salah satu yang apa ya, yang sangat menarik buat saya pribadi ya. Dan orangnya, saya sudah mendengar waktu di kampus, beliau ini juga suka nggak tegaan. Sampai sekarang, Bu. Iya. Iya, ini aja tadi lihat anak-anak mau dikasih sepeda. Iya, kalau laki-laki punya empati, punya rasa kasih ya, bagi saya itu ya insya Allah menjadi kepala rumah tangga yang baik lah. Saya nggak ngomongin soal kebaikan saya, itu sudah saya pasrahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, care and share seperti apa lagi, jangan lupa menonton tetap di The Interview with Kicir-kicir, ini lagunya. Beribu-ribu burung terbang, tapi satu aja nggak boleh terbang. Udah, monggo Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Belum. Yang tadi. Belum sudah gitu loh. Udah. Oke, masih di The Interview with. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Monggo izin ini. Ada rencana Bapak setelah masa jabatan jadi pengusaha burung atau mau honeymoon ke ini apa? Honeymoon lagi sama Ibu. Sama Ibu nih, monggo. Honeymoon dulu lah. Sekaligus ya tetap ngurusin ke politik, ngurusin warga, tetap lah. Yang penting sama keluarga dulu. Saya setuju Pak, nanti bisa terus ya. Menteri Dalam Negeri, Wakil Presiden.
Jadi nggak tertarik jadi bupati atau wali kota? Banyak yang nawari Pak, saya di polling 80% menang. Tapi saya maaf. Polling mana sih? Kali Krukut, Pak, California, Semarang. Semarang? Iya, waktu wali kota Semarang, waktu berapa tahun yang lalu saya di polling 80%. Tukul, coblos moncongnya. Yang menarik tadi ya, pengusaha burung ya. Tadi Bu, dari awal tadi. Burungnya tadi, beribu-ribu burung terbang, tapi satu aja nggak boleh terbang. Dah, monggo. Sudah ya? Jawab belum? Yang tadi. Lu sudah gitu loh. Udah, mau honeymoon dulu habis itu ke politik. Nah, kemudian tetap ngurusi warga, ngurusi politik gitu loh. Ya toh. Karena ini kan ya terus-terusan ya. Tapi seneng saya. Ya, pasti. Yang penting sekarang ini kan kita fokus, kerja keras, dan ikhlas lah. Betul, Pak. Karena semuanya itu kan untuk kebaikan warga, kebaikan Indonesia. Jadi ya jalan aja. Hidup itu mengalir terus, ada yang ngatur. Yang ngatur itu Allah SWT. Ini kalau untuk ibu ya, Mas Tukul ya, aku pengen bertanya kenapa? Jadi terenyuh saya. Ya saya beliaunya sukses, memimpin Jakarta itu sukses. Betul. Jadi sedih. Ya ikut inilah. Dia mau senang mau sedih mukanya sama aja. Jadi aku tuh agak-agak bingung gitu Muka loh. itu ada 4 tipe, koraloid, sanguin, vermatik, dan sanguin. Saya melankolis. Kesannya menyedihkan padahal iya melankolis tuh gini. Iya. Kalau kamu kan sanguin. Kayak orang mau buang air tuh. Si ibu geli loh lihat Mas Tukul. Apa ngomong Ya kalau untuk ibu nih ada rencana apa Bu bersama Bapak setelah ini? Rencana ya tetap ikut Bapak. Tetap mendampingi lah, selamanya. Iya loh. Kayak mimilan mie goreng gitu. Mimilan mie goreng. Mimilan apa? Mimilan mie tuno. Kalau mimilan mie godok gitu. Mie rebus. Ya kan namanya istrinya harus mengintili, memfollow, mengekori, membuntuti, membisait, membackup, terus harus kemana-mana. Kira ada apa tujuan spesial apa kira-kira sama Bapak? Ya selalu mengabdi kepada semuanya. Monggo Bu, mungkin. Iya. Kalau Bapak kan ya masih aktif sih di partai, dan saya juga ada kegiatan di partai juga, utamanya di bidang perempuan dan anak. Nah tentu ini kesempatan saya juga, kemarin di DKI kan saya full ya. Nah ini nanti mungkin bisa lebih membantu teman-teman untuk turun ke masyarakat, utamanya untuk pemberdayaan perempuan. Ya. Dan kegiatan dengan perempuan untuk bagaimana sih anak Indonesia supaya sehat, supaya cerdas. Wah, luar biasa. Pola pikir yang bukan kepentingan diri sendiri, kepentingan bangsa ini utama. Harus menyintai dan menyayangi. Menyintai pohonnya, tapi tidak menyayangi pohonnya. Betul. Puitis banget, betul. Dalam Pak, saya Pak. Dalam banget. Filosofinya dalam. Tapi Mbak, semua orang nangkep omongan saya. Nangkep lah. Omongan saya itu cengangas-cengenges, tapi dia kayaknya anggapannya omongannya Tukul. Padahal itu berkualitas. Iya. Mereka kesannya tuh kayak nggak berguna gitu ya Mas Tukul. Padahal kamu kayak nambah-nambahin Pak. Dalam rangka Hari Anak Nasional, the live of the day of the child, the nationalist. Apa harapan Bapak dan Ibu untuk anak-anak Indonesia khususnya di Jakarta? Monggo dari Bapak dulu. Jadilah anak Indonesia yang bangga. Bangga dilahirkan sebagai anak Indonesia. Yang sangat kaya raya, yang sangat beragam, yang sangat indah. Banggalah jadi anak Indonesia, serta jangan takut bermimpi. Mimpilah ya sampai di atas langit sana.
Gantungkanlah cita-cita kamu setinggi bintang-bintang di langit. Ya, semuanya bisa beradab mimpi. Dan jangan mudah putus asa untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Subhanallah. Tuh. Nah, kalau untuk ibu, monggo. Ya. Monggo. Kalau saya sih anak-anak Jakarta ya. Yang pertama harus sehat. Pendidikan juga harus baik buat mereka. Mendapatkan kasih sayang dari keluarga yang benar-benar baik ya. Dan yang terakhir, anak-anak Jakarta ada tempat untuk bermain, beraktivitas, agar supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang ceria. Karena ada tempat. Dan ini di Jakarta ada yang namanya ruang publik terpadu ramah anak. Sudah. Ya, udah bagus ya, luar biasa. Terima kasih Pak Gubernur. Bu. Bapak terima kasih Pak. Terima kasih. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Ya, ambil sisi positif dari tontonan yang sangat luar biasa ini. Dan jangan kemana-mana, terus tonton terus The Interview with